Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjidul Yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus orang tua kita, guru kita, Buya Kiai Haji Rozali Muslim Allah bi tuli hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Orang tua kita Bapak Haji Malik, Bapak Haji Hamzah, segenap DKM Masjidul Yakin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan dunia, namun Allah Subhanahu wa taala memilihkannya untuk kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihan yang berikan kemudahan, diringankan langkah, digerakkan hati ketika sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala belum tergerak hatinya, belum ringan langkahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat yang nilainya 1 derajat saja tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Sekarang kita sholat berjamaah nilainya 27 derajat insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggikan derajat kita, meninggikan, menambah keimanan kita dan menjadikan kita hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini seharusnya yang mengisi Ustaz Husairi ya, setiap pekan kedua, setiap bulannya, pekan kedua biasanya Ustaz Husairi, beliau berhalangan lagi ya. Jadi saya ngisi saat ini, mungkin beliau pekan depan Senin ya. Jadi saya nggak bawa kitabnya nih, untung ada PDF-nya di handphone. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan berikut sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas terkait dengan Islam. Ya. Terkait dengan al-Islam, rukun Islam dan apa saja yang bisa membatalkan keislaman kita. Ya. Apa saja yang bisa membatalkan keislaman kita. Artinya dengan kita memelihara rukun-rukun tersebut dan memelihara diri dari hal-hal yang bisa membatalkan keislaman kita, maka kita disebut sebagai muslim. Tetapi pada hakikatnya tidak cukup disebut sebagai muslim kalau kita sendiri belum tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya. Jadi kita melaksanakan sholat pada subuh hari ini itu harus berlandaskan ya atas kepatuhan dan ketundukan kita terhadap perintah Allah. Bukan karena terpaksa, bukan karena kebiasaan. Ya. Agak enak saya DKM masa gak ke masjid. Bukan karena itu, tapi atas dasar ketundukan dan kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin ya, yang dimaksud dengan al-Islam adalah al-istislam wal inqiyad. Ya. Yang namanya kepatuhan dan ketundukan terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru disebut sebagai seorang muslim. Kalau ada orang ya mengaku dirinya sebagai seorang muslim tetapi dia sama sekali tidak tunduk terhadap perintah Allah, alias sholatnya ditinggal-tinggal ya, perintah Allah
dilanggar, tidak dikerjakan, larangannya justru dikerjakan, artinya dia tidak patuh dan tunduk terhadap perintah Allah, maka bisa dikatakan itu hanya sekedar muslim KTP. Yang ditanyain Pak Mudi sebelumnya, bagaimana dengan muslim KTP? Ya, muslim KTP itu seorang muslim yang tidak tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, itu muslim KTP. Muslim hanya label doang, KTP-nya doang, tetapi dia sendiri tidak tunduk terhadap perintah. Nah, kita melanjutkan ya hadis sebelumnya. Yang ini pembahasan kita ini kan hadis yang sesuai dengan Al-Quran ya, yang ada dasarnya di dalam Al-Quran. Nah, terkait dengan keislaman, rukun-rukun Islam, semuanya ada dasar dalam Al-Quran. Semuanya ada dasarnya dalam Al-Quran. Ya, artinya Rasulullah itu tidak sekedar berbicara, ya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran. Ya. Nah, melanjutkan. Jadi sebelumnya ada seorang laki-laki yang sangat rupawan, gagah, tampan, datang menghadap Rasulullah SAW, yang mana para sahabat yang ada di Madinah pada saat itu tidak satu pun mengenali beliau ini. Ya. Beliau datang menyandarkan lututnya, berani, begitu beraninya, ya. Sahabat aja nggak ada berani, ya. Berani datang mendekati Rasulullah, merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah, kemudian bertanya, ya, ma huwal Islam, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Pertama, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ini arkanul Islam. Dijadikan oleh para ulama, berarti ini adalah rukun Islam. Rukun itu artinya asas, pondasi, landasan. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Artinya yang 5 hal ini menjadi pondasinya. Kurang satu tidak lengkap. Ya, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang itu dikatakan muslim, saya mengaku muslim, tapi saya tidak mau sholat dan saya mengingkari sholat. Tidak sah keislamannya. Ya. Tidak bisa diingkari satu pun dari 5 hal ini. Sehingga para ulama mengatakan huruf ataf, huruf penghubung, kata penghubung, misalnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan menunaikan salat dan menunaikan, itu dan itu semuanya, itu namanya istilahnya dalam bahasa linguistiknya, ya, al-waw lil mutlaqil jam'i. Mutlaqil jam'i itu artinya harus bergabung semuanya, harus dikumpulkan semuanya, ya. Tidak boleh diingkari satu pun dari 5 hal ini. Kalau diingkari satu, maka semua akan runtuh. Artinya keislaman kita akan runtuh. Ini hanya masalah pokok. Ada beberapa hal yang lain lagi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang kalau kita ingkari juga bisa menghilangkan keislaman kita. Ya. Seperti misalnya zina, jelas zina itu haram. Lalu kita mengatakan zina itu halal, dan itu kita yakini misalnya, maka gugurlah keislaman kita. Ya. Atau misalnya riba itu, ya, riba itu haram, lalu kita mengatakan gak apa-apa, riba itu halal. Riba itu disepakati oleh semua para ulama, Rasulullah juga menjelaskan, dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, itu haram, ya. Walaupun kaifiatnya, beberapa kaifiatnya ada yang diperdebatkan, diperselisihkan, tapi riba itu jelas semuanya haram. Adapun wasilah perantara riba itu muncul, baik itu melalui bank, melalui pinjaman, melalui pegadaian, itu namanya kaifiatnya. Tapi yang jelas ribanya itu haram. Ini secara yang mutlak nih, yang jelas. Perkara-perkara yang jelas dalam agama
kalau kita ingkari itu semua, maka itu pun bisa meruntuhkan keislaman kita. Ya. Nah, ini tadi seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Setelah dia bertanya terkait dengan keislaman, dia bertanya lagi. Dia mengatakan, "Sodakta, benar engkau wahai Rasul." Para sahabat heran, wah ini orang datang nanya, pas dijawab kata dia benar. Ini berarti bukan nanya ini menguji kalau begini kayaknya nih, kan gitu. Kalau membenarkan kan berarti menguji. Nah, kemudian setelah itu si laki-laki ini kemudian bertanya kembali. Ya. Qala, kemudian dia berkata, "Fa akhbirni anil iman." Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, coba sampaikan kepada saya apa itu iman, tentang iman, apa itu iman?" Ya. Rasulullah kemudian menjawab, "Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu, kata Rasulullah, an tu'mina billah, bahwa engkau beriman kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, para malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, rasul-rasulnya. Ya. Wa bil yaumil akhir, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Percaya adanya hari pembalasan. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarri, yang baik dan yang buruk. Nah, kita sedikit lebih dalam memahaminya. Apa maksud antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi? Ya. Iman bisa diartikan sebagai percaya. Saya gambarkan sedikit begini. Saya gambarkan sedikit. Orang percaya, walaupun gak ngelihat, tapi percaya. Bapak biasa lewat pekuburan. Biasa Pak lewat pekuburan, Pak. Pernah nggak lewat pekuburan merasa takut? Pernah nggak? Merasa takut, pernah merasa takut? Waduh, tiba-tiba, wah, gak enak di badannya nih. Kayak ada makhluk halus ini. Cepet-cepet jalannya gitu. Cepet-cepet jalannya. Artinya dia punya rasa. Dia merasakan takut gitu. Kenapa dia merasakan takut? Karena dia percaya ada hantu kayaknya nih, ada jin kayaknya nih. Dia merasakan takut. Kenapa? Karena dia tadi percaya. Kalau orang nggak percaya nggak ada hantu, nggak percaya adanya hantu, dia nggak bakal takut dia. Ya. Dia nggak bakal takut. Cuma karena dia percaya ada hantu, akhirnya dia takut. Ya. Dia buru-buru di jalan. Nah, ini sekarang ya. Kita percaya antu'mina billah, kita percaya kepada Allah. Artinya kita tahu, kita yakin bahwa Allah itu ada. Ya enggak, Pak? Kita yakin Allah itu ada. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, dirinya Al-Khabir, Al-Alim, Al-Khabir. Allah itu Maha tahu, Maha meneliti sekecil apapun perbuatan kita. Ya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, ya, misalnya kita melakukan pelanggaran, ada nggak rasa itu, ada dalam diri kita ini, Allah lagi ngelihat saya nih, ya, Allah lagi merhatiin saya ini. Ada nggak rasa itu ketika kita melakukan pelanggaran misalnya? Nah, ketika kita sholat nih, ya, kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin Allah Maha melihat. Kira-kira ketika lagi sholat ada gak muncul itu? Kan saya dilihat sama Allah ini. Gak berani kita macam-macam. Dan ada orang sholat itu, ya Allah, pelangap-pelongo ke atas, ke kanan, ke kiri, garu-garu, gak bisa diam tangannya. Gerak aja terus. Ada orang sholat begitu. Ya.
Masih mending orang yang ngelamun dikit ya gitu ya. Ini gerak kanan kiri. Ya. Nah, jadi itu tadi makanya ya para ulama kemudian mendefinisikan, memberikan pengertian ya. Pengertian terkait dengan iman, apa sebenarnya iman itu. Ya. Nah, para ulama kemudian mengatakan ya bahwa al-iman itu ya at-tasdiqu al-qaulu bil lisan. Ucapan yang diucapkan dengan lisan. Ya. Bahwa saya beriman. Wa i'tiqadu bil jinan, dan meyakini di dalam hati. Diucapkan di lisan, diyakini dalam hati. Kan kalau berbeda ucapan dengan lisan dengan hatinya, bisa disebut munafik nanti. Ya, harus sesuai apa yang diucapkan pada lisannya, ya itu dibenarkan pada hatinya. Ya. Jadi al-qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan ya wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan anggota tubuhnya. Kan tadi lihat kita lihat tadi contohnya tadi. Ya. Ada orang percaya bahwa ada hantu. Pas dia lewat pekuburan, ya udah takut nih lewat pekuburan, udah takut dia nih lewat pekuburan. Ada yang tiba-tiba gerak gitu, jatuh gitu, kabur dia. Nah, dia sudah percaya, dan tindakan rasa takutnya itu dibuktikan dengan dia kabur dia. Nah sekarang kita percaya nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kira-kira ya kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah bisa kita buktikan? Ya. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah dosa, maksiat, kira-kira kita kerjain apa enggak nih? Ya. Kita yakin Allah melihat, enggak, tinggalin. Kenapa? Karena kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah melihat kita, Allah mengetahui kita. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak bisa melakukan suatu perbuatan kalau perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi perbuatan kita, tutur kata, perbuatan kita semua terkontrol. Ya. Berdasarkan keimanan tadi itu. Ya. Keimanan kita kepada Allah. Nah, jadi tidak cukup dengan ucapan doang, gak bisa. Ataupun dengan hati saja, yang penting mah hatinya kan gitu. Ya harus ada ucapan juga. Action gak ada, yang penting hatinya gak bisa juga. Harus ada actionnya juga. Ya. Nah itulah sebabnya sebagian ulama mengatakan iman ini tidak bisa dilepaskan daripada Islam. Artinya iman dan Islam itu merupakan satu kesatuan. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan Islam itu amal zahir, iman itu amal batin. Ya. Tetapi sebenarnya ketika orang dikatakan beriman tetapi tidak ada amal zahirnya, maka tidak bisa diakui juga keimanannya. Orang beriman kepada Allah tapi dia kagak mau sholat, tidak percaya bahwa sholat itu wajib, diakui enggak keimanannya? Enggak diakui juga keimanannya. Bahkan Islam juga diakui, itu batal. Ya. Sehingga dikatakan, ya, kalau disebut secara satu persatu, misalnya disebut Islam berarti iman masuk di situ. Kalau disebut iman berarti Islam masuk di situ. Ya. Kalau disebut bersamaan, ya, bersamaan disandingkan dua-duanya, muslimin wal mukminin, itu artinya ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan antara iman dan Islam. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri, itu artinya semuanya masuk. Iman, Islam juga masuk. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi. Ya. Jadi ketika kita katakan bahwa saya beriman kepada Allah, itu artinya Anda harus tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dengan apa yang diperintahkan Allah, dan melaksanakan. Di samping percaya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Harus ada bukti.
Ente percaya nggak ada setan? Kagak percaya saya. Maka dia nggak bisa takut dia. Udah nggak percaya ada setan. Ente percaya nggak ada jin di situ? Ya, saya kemarin itu kayak ada gerak-gerak di situ, kayak lihat. Percaya dia. Akhirnya apa? Buktinya dia percaya. Dia akhirnya takut lewat situ dia. Ya. Kepercayaannya dia ini, dia akhirnya takut dia. Ya. Nah, kalau itulah kita ketika percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, ya kita takut melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang ngeliatin kita, Allahnya. Allah mengetahui kita, ya. Dia berani kita. Ya. Nah, itu bukti, harus ada bukti, ya. Enggak bisa dengan hanya sekedar ucapan saja. Ya. Antu minabillah wa malaikatihi, ya. Juga percaya dengan para malaikatnya. Ya. Minimal malaikat-malaikat, ya, yang disebutkan secara jelas di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti malaikat malaikat maut, malakul maut itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dan malaikat Jibril itu disebutkan juga. Dan malaikat-malaikat yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, nah, kita percaya dengan keberadaan mereka semua. Ya. Wa malaikati wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ya. Kita percaya mengimani kitab-kitabnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan mushaf suhuf-suhuf yang disebutkan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan wabil khusus kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Dan perlu kita ingat bahwa ketika Al-Qur'an sudah turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua syariat-syariat yang ada pada agama-agama sebelumnya, pada yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya, satu agama ya kemarin ya. Dan agama-agama, satu agama, satu keyakinan yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya, yang berbeda hanya syariatnya saja. Ya. Semua syariatnya ketika turun Al-Quran, maka semua syariat itu diamandemen, dibatalkan, dihapus, diganti dengan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Nah itu. Dia kita. Apakah kita wajib percaya dengan Bible sekarang ini? Ya. Kalau itu masih bersumber dari Injil yang asli, bisa kita percaya. Tapi kalau itu sudah buatannya pendeta, udah bisa percaya. Paulus sudah gak bisa percaya kita. Ya. Maka dari itu, ya, kalau apa yang disebutkan mungkin di dalam kitab-kitab Nasrani, Bible, atau yang kitab-kitab yang lain, ya, kalau itu merupakan sesuatu kebenaran yang sesuai di dalam disebutkan dalam Al-Quran, mungkin bisa kita percaya. Ya. Tapi kalau bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka itu dihapus semuanya. Yang benar adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, sebagian pendeta mengatakan sepertinya Al-Quran ini lebih lengkap daripada Bible. Emang lebih lengkap, ya, karena menyempurnakan. Ya, namanya juga penyempurna. Ya, sebelumnya belum sempurna, ini yang sempurna. Ya. Akhirnya saya mengatakan, kalau mau lihat Injil, Zabur, Taurat, Zabur yang paling sempurna, itu Al-Quran. Dalam Al-Quran paling sempurna. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, ya. Nah, iman ini, ya, karena pembuktiannya, tadi kembali iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, ya. Iman kepada rasul itu artinya percaya kepada rasul. Kalau kita percaya kepada rasul, asarnya apa kira-kira? Misalnya saya percaya sama Pak Mukhlis nih. Kira-kira apa yang diucapkan Pak Mukhlis, saya percaya nggak? Orang saya percaya sama Pak Mukhlis, orangnya Pak Mukhlis amanah, bisa dipercaya, tanggung jawab, jujur. Pas dia ngomong, saya percaya omongannya. Kenapa? Udah saya percaya sama dia, saya tahu dia. Ya. Dan ketika kita percaya dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka apa yang beliau ucapkan harus kita percaya. Ya. Walaupun perlu perlu kita teliti,
secara jelas siapa yang mengucapkan, siapa yang menyampaikan ucapan Rasul ini. Ya. Siapa yang menyampaikan ucapan Rasul ini? Oh, si fulan dari si fulan dari si fulan dari si fulan. Lihat orangnya terpercaya enggak? Terpercaya. Setelah itu kita lihat kontennya, kita lihat isinya, teksnya. Oh iya benar, ini sesuai dengan Al-Qur'an. Oh, kita percaya. Ya, kita percaya. Tapi kalau apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an, bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an, maka kita tidak bisa percaya secara langsung begitu saja. Walaupun kita percaya apa yang disampaikan Rasulullah itu ya benar adanya, tetapi yang menyampaikan ucapan Nabi itu ya, yaitu para perawi yang menyampaikan ucapan Nabi itu benar nggak, amanah nggak dalam menyampaikan? Apa jangan-jangan itu ucapan dia? Atau jangan-jangan itu ucapan-ucapan atau kalam-kalam yang diambil dari kitab-kitab dia sebelumnya ya. Seperti orang-orang yang mantan-mantan Nasrani ya, mantan-mantan Yahudi, mantan pendeta Nasrani, mantan pendeta Yahudi, dia bisa saja mengambil ucapan dari kitab-kitab yang dulu pernah dia percaya, lalu dia katakan Rasulullah mengatakan begini. Bisa saja. Maka harus diteliti kesesuaian ucapan mereka itu dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Itu kenapa kita kaji 40 hadis berdasarkan Al-Quran. Kenapa? Agar kita ini betul-betul yakin. Oh, ini sudah, artinya disampaikan guru kita Sabtu kemarin, udah dilegalisir, udah distempel. Ini benar ini, stempel oleh Al-Quran. Ya. Jadi artinya kepercayaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, artinya apa yang beliau sampaikan patut kita harus kita patuhi. Ya, harus kita percaya kesesuaiannya kalau dia sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang menyampaikannya itu bisa kita percaya orangnya. Ya, gitu ya. Jadi jangan semua ini hadis Nabi laksanakan terus, ini hadis Nabi laksanakan terus, padahal itu hadis palsu. Gak tahu dia kalau itu hadis palsu. Nah, jangan asal hadis Nabi langsung kita amalin, jangan. Ya. Kalau itu agak ada jelas kesesuaian dengan Al-Quran, bolehlah kita amalkan. Ya. Tapi kalau agak melenceng sedikit, ada berbeda sedikit, tanyakan kepada ahlinya. Nanti beliau, oh kayaknya ini hadis palsu ini kayaknya nih. Ya. Ini bertentangan dengan ayat ini. Gitu ya. Jadi harus ini. Karena biasanya ini dijadikan alibi ini, dijadikan alasan. Ada orang mengatakan, kita kan harus beriman kepada Rasul. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasul harus kita percaya. Harus kita imani, harus kita laksanakan. Ya. Iya benar kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan yang menyampaikannya itu bisa dipercaya. Tapi kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan yang menyampaikan itu bukan orang yang amanah, artinya dia itu membuat-buat hadisnya. Ya. Ini gak bisa kita percaya. Walaupun dia kata Nabi gitu, ini gak bisa kita percaya. Gimana kira-kira coba? Kalau misalnya begini, saya kasih contoh ilustrasinya aja. Ya. Pak Supriyadi percaya dengan Pak Mukhlis, dengan kejujurannya, amanahnya, dia percaya. Tiba-tiba datang Bang Pepen kepada Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, kata Pak Mukhlis tadi, ini HP buat ente aja katanya. Ya. Ini HP yang biasa dipakai ngerekam bubur subuh karena udah pecah-pecah layarnya, ini buat ente aja dah. Ya. Walaupun Pak Supriyadi ini percaya kepada Pak Mukhlis, tapi karena yang menyampaikan Bang Pepen, dia harus klarifikasi. Dia harus pastikan, benar gak nih? Ya. Ntar kalau saya jual ini HP 1 juta, tiba-tiba datang Pak Mukhlis, mana HP udah repot nanti urusannya, udah dijual. Dia harus pastikan dulu. Ya. Walaupun dia percaya kepada Pak Mukhlis, tapi yang menyampaikan percaya nggak? Gitu. Kayaknya nggak mungkin dah Bang Pepen, kata Pak Mukhlis dia ngasih ke saya ini. Soalnya duit lagi nggak ada ini.
Ya, buat beli yang baru lagi bagaimana? Buat live streaming bagaimana? Sedangkan ini masih layak, ini masih bisa nih handphonenya ini. Nah, diklarifikasi, bukan HP yang itu maksud saya, itu HP yang kemarin itu yang udah rusak itu, udah kasih aja biar diperbaikin maksudnya gitu. Wah ternyata salah paham Bang Pepennya. Nah ini kalau mau untungnya nih klarifikasi. Ya, itu penting ya. Nah, jadi keimanan kita ini juga ada yang harus kita pastikan. Gitu. Ya. Seperti keimanan kita kepada Rasul, jangan sampai gara-gara kita menjadikan keimanan kepada Rasul itu sebagai alibi untuk menerima apapun riwayat. Kagak tahu itu sahih kah maudhu apa, terima semuanya. Ya, jelas nanti. Ya. Bahkan bisa mengatakan yang lebih paham Al-Qur'an itu kan Nabi. Kalau Nabi ngomong begini, Al-Qur'annya kayak gitu, pemahamannya beda, ya kita harus percaya Nabi dong karena Nabi yang menafsirkan Quran. Ini salah kaprah ini kalau begini. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin berbeda atau menyalahi apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Ya. Ini kadang-kadang kita kadang-kadang sebagian orang ya karena salah dalam memahami akhirnya begitu ini. Kebablasan. Nah selanjutnya ya iman dengan hari akhir. Ya. Keimanan kita dengan hari ini semua sudah disebutkan tadi ya di dalam Al-Quran sebelumnya, ayat yang sebelumnya pernah kita baca, itu semua ada landasan dalam Quran. Ya. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ada semua dalam Quran. Ya. Nah, adanya hari akhir artinya bukan akhir dari hayat kita, kehidupan kita, bukan akhir dari dunia, bukan. Hari akhir itu adalah hari yang nanti akan ada, itu hari pembalasan di mana kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sudah layak atau belum masuk surga atau tempat kita di dalam neraka. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi. Ini orang banyak salah kaprah di sini. Percaya, beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, tidak satu pun kita temukan di dalam Al-Quran, ya, tidak satu pun kita temukan dalam Al-Quran terkait dengan pembahasan terkait dengan takdir yang kita pahami selama ini. Ya. Artinya, ya emang sering kayak gini, sering begini nih, ya, salah pahamnya nih. Takdir itu jadi kambing hitam. Kita sering mengkambing hitamkan takdir. Ente nggak lulus ya, dari ini nggak diterima ya. Ya memang udah takdir deh, memang udah begini. Ketemu kawan kita, ya Allah, kok jadi begini sekarang? Ya. Kok bisa begini sekarang kondisinya? Udah kurus banget, ini gak ada kerjaan, jadi pengangguran. Kok bisa begini? Ya mau diapain lagi kan, memang udah takdir lah. Begitu kata dia. Yang disalahin siapa? Takdir. Yang dijadikan kambing hitam siapa? Takdir. Giliran kaya ada gak orang? Wah, ente sukses banget hari ini, emang udah takdir. Ada orang begitu? Gak pernah kita dengar. Ya, orang kaya, orang sukses pas ditanya, Masya Allah ente ini sukses banget nih sekarang ini. Terus dia jawab, emang udah takdir saya begini. Ada gak orang begitu? Kagak ada orang begitu. Ya. Giliran yang buruk-buruk aja, emang udah takdir. Giliran baik-baik, ya namanya juga usaha. Kita harus sungguh-sungguh dong. Makanya saya ini sukses karena saya bersungguh-sungguh saya nih. Dia jadinya, ya kan? Nah, perlu kita pahami. Takdir itu apa sih sebenarnya? Kalau kita membaca dalam Al-Quran, takdir itu adalah ketetapan Allah, ya, adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berlaku di alam semesta ini, baik itu yang hukum Allah yang merupakan sunnatullah, ya, yang ditetapkan dalam. Misalnya ini, ya, kita megang handphone, kita lepas dia jatuhnya ke bawah. Handphone kita megang nih, kita lepas, jatuh ke bawah, gravitasinya jatuh ke bawah.
Itu apa itu maksudnya? Itu namanya takdir Allah. Takdir artinya itu sudah hukum Allah. Sunnatullah, kalau sesuatu itu gratifikasinya di bumi ini jatuhnya ke bawah, bukan jatuh ke atas, bukan. Ya. Matahari mengitari, bumi mengitari matahari, itu sudah ketetapan Allah, itu takdir Allah namanya. Allah kata dalam Al-Qur'an, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Nah, segala sesuatu, sehingga dalam Al-Quran kalau kita lihat, segala sesuatu yang berkenaan dengan alam semesta, hukum-hukum yang ditetapkan Allah di alam semesta ini, itu disebut dengan takdir, ketetapan Allah. Dan Allah tidak mengatakan takdir pada perbuatan manusia. Tidak ada satupun kita temukan dalam Al-Quran manusia melakukan ini lalu Allah katakan dzalika takdir. Gak ada. Kalau perbuatan manusia, Allah katakan bukan seperti ini. Nah, barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, faminallah, maka itu bersumber dari Allah. Kalau itu keburukan, bersumber dari dirinya, bukan dari takdir. Takdir itu kan ketetapan Allah. Kalau keburukan, bersumber dari dirinya. Ya, famin nafsik, itu dari dirimu. Kalau keburukan itu. Artinya apa? Artinya Allah sudah kasih pilihan. Ya. Allah sudah kasih pilihan buat kita. Allah berikan kita akal untuk memilih mana jalan yang mesti kita pilih. Anda jalan kanan, yang kiri, mana jalan yang kita pilih? Ya. Kita jalan ini hasilnya begini, jalan ini hasilnya begini. Artinya Allah sudah tetapkan semuanya. Tinggal kita yang memilih. Kalau keburukan terjadi pada diri kita, itu artinya itu pilihan kita. Tapi ingat, segala sesuatu tidak berarti menurut logika kita itu buruk, pasti jelek dan dimurkai Allah. Belum tentu. Bisa jadi sesuatu yang kita pilih itu ternyata itu buruk, dan bisa jadi di belakang itu ada sesuatu hal, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ingin perlihatkan kepada kita. Gitu. Ya, itu mesti kita pahami ya. Artinya, jadi jangan sampai takdir ini kita jadikan kambing hitam, jangan. Kalau salah itu gara-gara salah itu. Ya, misalnya kita belangsat ini susah, sulit pada saat ini, itu kita. Jangan salahkan Allah, jangan. Ya. Jangan salahkan Allah. Ya emang udah saya keturunan orang miskin, saya sampai saat ini jadi orang miskin, ya emang udah takdir lah, udah begini, nasib udah begini, udah banyak orang miskin jadi kaya. Kenapa bisa mereka jadi kaya? Kenapa bisa mereka jadi sukses? Itu pilihan. Kembali kepada kita. Ya, gitu ya. Tapi yang perlu kita yakini adalah bahwa semua yang ditetapkan Allah itu dan semua yang terjadi ini itu merupakan ketetapan Allah. Ya. Kalau yang terjadi pada diri kita kebaikan, itu ketetapan Allah karena pilihan kita. Kalau yang terjadi pada diri kita keburukan, itu juga ketetapan Allah, tapi itu pilihan kita juga. Bukan berarti Allah tiba-tiba menetapkan ini pada diri kita. Tidak ada pilihan buat kita untuk melakukan kebaikan. Itu maknanya Allah zalim namanya kalau begitu. Ya. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Gitu ya. Nah, ini maksud daripada keimanan. Nah, ini sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ada mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Yang terakhir itu disempurnakan agama. Jadi kayak misalnya kita makan nih pas kaki sempurna, itu dua kan menutup dari kesempurnaan agama. Apa sih dasar Nabi Muhammad atau Allah mengatakan pada hari itu disempurnakan agama. Aku mengatakan sampai keluar kalimat asal itu. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini asal usul, kalau udah asal usul ini agak repot juga ini urusannya. Ya. Jadi begini. Pusat kafir Quraisy yang selama ini memusuhi, menghalang-halangi dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW pada saat itu di Mekah. Ya. Pusatnya pada saat itu yang memusuhi baginda Nabi. Nah, sehingga ketika terjadi Fathu Makkah, ya, terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, dan semua sudah dikuasai, ya, dikuasai oleh umat Islam pada saat itu. Nah, setelah Fathu Makkah itu turun ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini isyarat dari Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW tentang tuntasnya tugas yang diperintahkan Allah kepada Nabi. Sehingga ketika ayat ini turun, Sayyidina Abu Bakar menangis. Ya. Sayyidina Abu Bakar menangis. Ditanya oleh sahabat, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Harusnya engkau bergembira, agama kita jadi sempurna dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama pilihan. Tidak boleh memilih yang lain. Kenapa engkau menangis? Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Tahukah engkau, sesuatu itu kalau sudah sempurna, ya, berarti yang membawa itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak lama lagi Rasulullah ini akan dipanggil. Tugasnya sudah selesai, sempurna. Tidak lama lagi akan dipanggil. Itu jadi itu artinya apa? Artinya ayat ini turun itu seakan memberikan isyarat kepada Nabi bahwa tugas sudah selesai. Tinggal dikembangkan, tinggal diperlebar lagi sayapnya oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Makanya tidak lama setelah itu Rasulullah wafat. Ya. Nah, nanti terkait dengan perbedaan, tapi kan hukum-hukum belum sempurna semua pada saat itu. Intisari daripada semua hukum agama, semua problematika kehidupan sudah disebutkan di dalam Al-Quran intisarinya. Ya. Makanya Al-Quran ini yufassiruhu zaman, artinya dia selalu sesuai dengan zaman. Ya. Hukumnya selalu bisa di-upgrade sesuai dengan zaman. Ya. Bukan ini makan ini, enggak. Sesuai dengan zaman. Ya, jadi akmal tadi atau pembahasan tadi, apa perbedaan akmal tu dengan atmam tu? Ya. Apa perbedaannya? Kamila kata mim lam, ya, akar kata kaf mim lam itu artinya sempurna. Tamma yatimu juga artinya sempurna. Apa perbedaannya? Nah, itu ada pembahasan khusus terkait dengan itu. Ya, yang jelas isyarat yang ada di sini, ya, Pak Mukhlis, tadi orang Muslim diserang dari berbagai macam sudut, itu yang menggerakkan siapa pusatnya? Nah, itu di Mekah orang-orang kafir Quraisy. Setelah kafir Quraisy ini sudah takluk semua, di Mekah sudah takluk semua, tinggal perlebaran sayap aja lagi. Nah, jadi isyarat kepada Rasulullah ini agama ini sudah sempurna, agama ini sudah sempurna dan ditetapkan Islam sebagai pilihan, tidak boleh yang lain. Ya, itu isyarat bahwa tugas engkau sudah selesai. Ya. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, apakah sudah saya sampaikan kepada engkau semua apa yang Allah berikan kepada saya? Hal qad ballaghtu, ya. Apakah saya sudah sampaikan semua kepada engkau kalian? Ya, sahabat kemudian bersaksi, engkau sudah menyampaikannya amanah, ya, engkau sudah sampaikan qad ballaghta risalah, engkau sudah menyampaikan risalah wahai Rasul. Ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bang Mulus. Ya. Kemudian lagi. Ya, itu salah satu pemaknaan. Terkait dengan makna mendalam terkait dengan kalimat akmal tu dan atmam tu, perbedaannya itu ada perbedaan khusus panjang itu. Ya.
Nanti bisa ditanyakan nanti pas kajian ubur subuh. Ya. Biar lebih detail perbedaan akmal itu dengan atmam itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya gambarkan begini ya, Bang Alek. Di sini ada api. Di sini ada api. Di sini ada kulkas freezer. Ini ada kulkas freezer. Sini ada api. Lalu kita memilih. Kita belok ke kanan, ke freezer. Apa yang kita akan rasakan di situ? Dingin kan? Kita belok ke kiri, apa yang kita rasakan? Panas. Artinya pilihan kita belok ke kanan, belok ke kiri. Akhirnya kita belok ke kanan, belok ke kiri, itu pilihan kita. Baik dan buruk itu pilihan kita. Ya. Baik dan buruk itu pilihan kita. Tetapi keburukan sudah ditetapkan oleh Allah. Konsekuensi dari perbuatan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Es itu sudah ditetapkan oleh Allah. Api juga sudah ditetapkan. Api itu membakar. Es itu menyejukkan, membuat dingin. Lalu kita pilih masuk ke freezer, ya kita dingin. Api itu membakar, lalu kita pilih api, ya kita kebakar. Artinya itu pilihan. Ya. Nah, sekarang orang bisa menjadi baik, orang bisa menjadi buruk. Itu Allah yang menjadikan dia baik atau buruk, atau pilihan dia. Itu pilihan kita. Pilihan kita. Orang minum minuman keras, kecanduan, terus ditanya, kamu kok jadi begini sekarang? Emang udah takdir saya udah begini? Dia bisa memilih sebenarnya nggak minum. Ya, nggak bisa dikatakan begitu. Ya kasihan juga sih dia ya. Terus ada yang nempalin gitu. Ya kasihan juga sih, tapi ya kalau udah takdir mah ya udah begitulah. Ya itu salah namanya. Itu pilihan dia. Coba dia pilih jalan ketaatan, takwa kepada Allah, ya janji Allah akan turun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Begitu, janji Allah itu. Ya. Kalau dia memilih jalan tidak taat kepada Allah, lalu dia sengsara, ya itu kemungkinan sangat besar. Karena dia melanggar perintah Allah. Ya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, ya, kesengsaraan itu insya Allah tidak ada. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan. Dan Allah tidak akan pernah lalai daripada janjinya. Ya, gitu. Jadi jangan sampai nanti, jadi bagaimana dong takdir ini? Saya jadi begini sekarang ini belangsat begini nih. Emang takdir Allah juga, ya, gitu. Emang takdir Allah kayaknya ya, yaitu pilihan Anda. Anda memilih hukum Allah yang seperti ini, ya udah, Anda sudah mendapatkan akibatnya. Coba kalau Anda memilih yang ini, maka ulama mengatakan begini: kalau Anda dalam kehidupan mendapatkan suatu hal yang tidak enak, merasakan suatu hal yang buruk, maka cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah, mengoreksi diri. Sepertinya ada yang salah. Ada yang salah kayaknya. Istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kayaknya ada yang salah. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah selalu dalam kebaikan. Ya, ini janji Allah. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Paham ya? Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik.
kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkuat keimanan kita. Nanti insya Allah pembahasan berikutnya bagaimana caranya biar iman ini tumbuh. Ya. Dan apa saja yang bisa membuat keimanan ini menjadi redup. Karena dalam satu riwayat disebutkan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah kuat, bisa menjadi lemah. Nah, insyaallah pada pembahasan berikutnya. Kita tutup baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, nikmat iman Islam, memperkuat keimanan kita, menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melaksanakan perintah Allah atas dasar keislaman kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi aqulatin salawatu hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa rahmatil Fatiha farijal hamd wa syukur ya man yabdi wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmati sayyidina Muhammad wa asli ummati sayyidina Muhammad wa ajbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.